Hai semua, balik lagi nih, kita mau review motor listrik. Ini dia uWinfly T3. Sekarang kita bahas dulu mengenai fungsi tombol-tombol yang ada di uWinfly T3 ini. Jadi yang sebelah kanan di sini ada beberapa tombol di sini. Yang paling atas adalah tombol switch untuk lampu motor. Switchnya ada dua, yaitu lampu senja dan juga lampu utama. Nah, jarang-jarang kan motor ada lampu senja. Jadi lampu senja itu yang dimaksud lampu ini, dua kanan kiri. Dan kalau lampu utama yang ini terdiri dari lampu jauh dan lampu dekat. Itu tombolnya ada di sebelah kiri. Kita balik lagi ke sebelah kanan. Ini ada pengaturan speed. Cara pakainya dipencet aja, dia bisa ganti speed 1, speed 2, speed 3. Jadi speed 1 tuh batas kecepatannya paling rendah. Kalau mau lebih ngebut pakainya speed 3. Ini starter, dan yang di sebelah kanannya ini nggak ada gambarnya ya tombolnya, jadi kayak bukan tombol. Tapi ini bisa dipencet. Tombol yang kanan ini untuk cruise control. Jadi untuk mempertahankan kecepatan ketika jalanan kosong. Jadi misalkan kita mau jalan-jalan santai di 5 km per jam, kalau misalkan udah memungkinkan jalanannya tinggal pencet aja cruise control dan motor ini akan jalan sendiri di kecepatan yang terakhir sebelum dipencet ini. Kemudian sebelah kiri yang tadi ini lampu dekat dan lampu jauh. Terus sein kanan dan kiri, matiinnya tinggal dipencet, dan klakson. Di sebelah kiri juga ada tombol yang tidak ada lambangnya. Ini tombol untuk reverse atau gigi mundur. Seperti motor uWinfly kebanyakan itu udah ada tombol reverse-nya nih kayak gini. Motor listrik itu banyak sih yang udah ada tombol ini. Jadi ngebantu untuk ibu-ibu kalau misalkan berat nih mundurin motor, kita bisa pencet tombol ini sambil digas ya. Jadi dia nggak akan mundur kalau nggak digas. Jadi harus berbarengan dipencet tombolnya dan sambil digas, maka motor akan mundur sesuai bukaan gas kita. Lanjut lagi, kita lihat kuncinya ya. Kuncinya ini ada kunci kontak fisik, bisa untuk 3 nih. Di sini ada ada 3 fungsi kunci kontak ini. Salah satunya untuk kontak nyalain mesin. Terus kedua, buka konsol yang di sini, karena ini harus dibuka menggunakan kunci ini. Seperti ini, bisa diisi mungkin botol tapi nggak bisa yang tinggi-tinggi ya. Terus bisa diisi HP juga. Oh iya, di sini ada USB port. Lubangnya seperti ini, bisa untuk ngecas, tapi saat ngecas kan biasanya harus ditaruh ya apa yang dicasnya gitu, entah itu HP gitu ya, kemungkinan ditaruhnya di sini dan posisinya agak kurang oke ya menurut saya, dan ribet juga karena kan kalau mau buka konsol ini harus pakai kunci ini, jadi kurang nyaman sepertinya untuk ngecas, kecuali kalau ngecas kabelnya ngelewer ke tas. Jadi kita gantungin tas atau sesuatu di sini bisa juga nih. Ya, di sini ada gantungan. Jadi kita ngegantung untuk holder, ngegantung di holder ini atau kantong ataupun tas, baru kabelnya dimasukin sini, baru masuk deh HP-nya di situ. Kira-kira begitulah. Untuk lampu belakangnya seperti yang kalian lihat, itu mirip-mirip banget sama merek Vespa, jadi kayak Vespa Matic. Nah, kalau uWinfly ini ciri khasnya ya, jadi motor listriknya tuh biasanya ada tulisan kayak gini nih, super. Itu udah trademarknya dia. Bannya ukuran 10 inch, akinya itu baterainya ada 5 karena dia 60 volt.
Jadi kalau rusak salah satu itu bisa diganti satuan aja karena baterainya masih SLA bukan lithium. Nah, untuk rem depan ini remnya udah rem cakram. Secara tampilan kece ya rem depannya. Nah, kalau rem belakang ini masih tromol. Kita lihat lagi tampilan spionnya. Spionnya sayang banget, bentuknya agak mengotak. Menurut saya ini salah satu yang kurang, tapi ini spion bawaan, bisa juga kita ganti sendiri kan, nggak ada masalah. Paling kekurangannya ya di fitur itu aja ya yang kelihatan, tapi kalau dipakai kita bakalan nemuin lah beberapa yang mungkin kurang, tapi tetap aja itu karakteristiknya motor listrik. Nah, di bagian depan lampunya seperti ini. Ini juga benar-benar mirip sama Vespa Matic. Coba kita nyalain ya, karena kuncinya itu ada keylessnya. Ini sama kayak Uwinfly yang pernah saya bahas, yaitu Uwinfly Redfish yang bentuknya masih sepeda pakai pedal, tapi kalau ini dipakai di motor. So, untuk nyalainnya nggak perlu kita kunci kontak langsung dipencet, dimasukin ke dalam kontaknya, tapi kita tinggal buka nih yang tombol kayak gembok dibuka, terus pencet tombol yang power ini nih yang kayak listrik. Nah, nyala kan? Kalau udah nyala, dia logonya tuh tulisannya P, terus ini ada odometernya. Kita udah jarak tempuhnya nih 187 kilo secara keseluruhan motor ini, dan ini indikator baterainya tuh ada 4 nih indikatornya. Kalau lagi full dia akan ada 4 bar. Bisa kita pencet starternya supaya ininya berubah dari status P. Kalau misalkan kita mau balikin lagi ke P, starternya aja ini dipencet lagi. Nah, kalau dipencet lagi dia akan ke P, dipencet lagi dia udah siap ready. Nah, untuk speed ini bisa kita pencet. Nah, speednya pindah ke 3. Kalau kita pencet lagi, speednya akan balik lagi ke 1 karena yang 4-nya nggak aktif. Kecepatan maksimal di sekitar 50 km per jam. Jarak tempuhnya sekitar 50 sampai 60 km. Jadi kalau awal-awal mendingan pakai speed 1 dulu karena supaya nggak kaget kalau motornya emang karakteristik motor listrik itu agak nyut-nyutan. Sekarang kita lihat juga bagasinya, karena ini mesinnya bisa dipakai tanpa kuncinya harus kontak langsung ke sana. Jadi bisa keyless, langsung gas aja kalau posisinya kayak gini. Ini kayak gini contohnya ya. Ini udah di berapa? 327. Kita coba cruise control. Dia akan stabil di 17. Jadi nggak usah ngegas lagi, akan stabil di 17 km per jam. Nah, untuk matiin cruise controlnya kita bisa pencet remnya, kita tekan atau kita gas lagi. Kalau kita gas lagi dia cruise controlnya akan mati. Seperti itu. Balik lagi ke bagian bagasi. Bagasinya itu agak kecil ya. Ini enggak muat untuk helm half face. Jadi muatnya untuk kayak gini. Ini adaptornya dari Uwinfly. Terus kayak kalau kita mau ngecas kita bawa kabel gulung bisa. Terus kayak buku panduan, buku garansi kita taruh sini buat kalau servis, karena motor ini bergaransi. Di sini ada MCB buat matiin juga powernya kalau misalkan kita mau buka baterai. Joknya ini ukurannya cukup kecil seperti ini. Kalau dites untuk berdua ini lumayan sih, nggak terlalu lega.
nanti kita bandingin sama motor lainnya ya. Cuman kelebihannya ini joknya super duper empuk dan nyaman, bener-bener empuk sih. Agak jauh sama joknya Fazio, ini jauh lebih empuk walaupun memang lebih kecil juga. Oke, seperti itu aja dulu review singkat dari penampakan langsung dari motor Uwin-Fly T3 nya. Oh iya, sedikit dibahas, lupa kalau di sini nggak ada pijakan kaki ya untuk yang menonjol gitu bentuknya untuk penumpang. Jadi penumpang pijak kakinya di sini, nggak ada yang dibuka atau menonjol di sini yang bisa dibuka tutup. Seperti ini aja bentuknya. Di sini juga ada karpet. Jadi lumayan udah dikasih karpet sama Uwin-Fly-nya, jadi lumayan bersih. Motor listrik yang satu ini pas banget untuk ngantar anak ke sekolah, belanja sehari-hari ke minimarket ataupun ke pasar, jalan-jalan sore, ataupun bepergian jarak dekat. Penampakannya juga cukup stylish, jadi cocok untuk mama-mama muda. Sekian dulu review kali ini, semoga bermanfaat ya. See you!